Hubungan tumbuhan dengan lingkungan biotik dan abiotik. Tujuan praktikum 1. Mengetahui bioritme atau ritme pembungaan pada tumbuhan bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa. 2. Mengetahui bentuk simbiosis pada tumbuhan kacang hijau atau Vigna radiata. 3. Mengetahui adanya gerak pada tumbuhan putri malu atau Mimosa pudica. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah handphone. Bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah tumbuhan bunga pukul 4, tumbuhan kacang hijau, dan tumbuhan putri malu. Cara kerja. 1. Bioritme pada tumbuhan. Proses mekar bunga pada tanaman bunga pukul 4 diamati dan direkam. 2. Simbiosis pada tumbuhan. Bintil akar pada tanaman kacang hijau yang telah ditanam diamati dan direkam. 3. Gerak pada tumbuhan. Fenomena terkait gerak pada tumbuhan putri malu diamati dan direkam. Menurut Mutakin 2018, lingkungan abiotik adalah lingkungan yang terdiri dari zat yang tidak hidup, proses dan gejala yang bersifat tidak hidup, serta ada di sekitar suatu organisme. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terdiri dari komponen makhluk hidup, mikro dan makrobiologis yang ada di sekitar makhluk hidup. Menurut Ausner dan Altenbach 2019, bioritme adalah sistem periodik di mana aktivitas tumbuhan dilakukan secara teratur, karena adanya respon tumbuhan terhadap cahaya, suhu, dan kelembaban. Menurut Nelson dan kawan-kawan 2009, fotoperiodisme adalah respon tanaman terhadap intensitas cahaya serta panjang malam dan siang hari. Menurut Afida dan kawan-kawan 2019, fitokrom adalah pigmen yang berperan pada respon tumbuhan pada lamanya siang dan malam hari serta untuk menyerap cahaya. Berdasarkan hasil pada video 1 diperoleh bahwa bunga pukul 4 mekar pada jam 4 sore karena hanya membutuhkan cahaya matahari yang sedikit. Hal ini sesuai dengan teori menurut Sangaji dan kawan-kawan 2017 yang menyatakan bahwa bunga pukul 4 mekar pada jam 4 sore dan membutuhkan cahaya yang sedikit. Bunga pukul 4 mekar dengan 3 tahap proses pembungaan, yaitu inisiasi bunga, pembentukan bunga, dan perkembangan bunga. Hal ini sesuai dengan teori menurut Anissa dan kawan-kawan 2017 yang menyatakan bahwa proses pembungaan adalah adanya proses perubahan apeks vegetatif menjadi apeks reproduktif, di mana terdiri atas 3 tahap pembungaan, yaitu inisiasi bunga, pembentukan bunga, dan perkembangan bunga. Bunga pukul 4 dapat mekar karena adanya faktor cahaya, suhu, dan kelembapan udara yang menyebabkan perubahan turgor. Hal ini sesuai dengan teori menurut Sangaji dan kawan-kawan 2017 yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi mekarnya bunga pukul 4 adalah suhu, kelembapan udara, dan cahaya yang dapat menyebabkan bunga mengalami perubahan turgor sehingga bunga mekar. Menurut Fobia 2017, simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik yang saling menguntungkan pada dua organisme. Berdasarkan hasil pada video 2 diperoleh bahwa tanaman kacang hijau memiliki bintil akar karena adanya infeksi bakteri Rhizobium ke akar tanaman. Hal ini sesuai dengan teori menurut Lim dan kawan-kawan 2019 yang menyatakan bahwa mekanisme terbentuknya bintil akar adalah infeksi bakteri Rhizobium ke akar tanaman. Lalu bakteri akan memperbanyak diri dalam sel, akar akan membengkak dan bintil akar akan terbentuk. Bintil akar pada tanaman kacang hijau ketika dibelah berwarna merah muda karena adanya pigmen hemoglobin yang mengikat nitrogen. Hal ini sesuai dengan teori menurut Lim dan kawan-kawan 2019 yang menyatakan bahwa pigmen hemoglobin berfungsi untuk memfiksasi nitrogen dan menyebabkan warna merah muda sampai coklat pada bagian dalam bintil akar. Menurut Eriyawati 2016, gerak tumbuhan adalah gerak yang dilakukan tumbuhan untuk merespon rangsangan yang diberikan baik dari dalam maupun dari luar. Berdasarkan hasil pada video 3 diperoleh bahwa tanaman putri malu ketika disentuh daunnya akan menutup karena adanya gerak timonasti sebagai respon tumbuhan terhadap rangsangan. Hal ini sesuai dengan teori menurut Hasanada kawan-kawan 2021 yang menyatakan bahwa tanaman putri malu termasuk gerak timonasti, di mana gerak disebabkan adanya rangsangan sentuhan yang ditandai dengan daun putri malu akan menutup ketika disentuh. Daun putri malu menutup ketika disentuh dan tampak seperti layu karena kadar airnya berkurang sehingga tekanan turgornya juga berkurang. Hal ini sesuai dengan teori menurut Hasanada dan kawan-kawan 2021 yang menyatakan bahwa daun putri malu yang disentuh akan menutup dan tampak layu karena aliran air menjauh dari sumber sentuhan sehingga kadar air berkurang yang menyebabkan mengecilnya tekanan turgor. Kesimpulan 1. Tumbuhan bunga pukul 4 mekar karena adanya faktor cahaya, suhu, dan kelembapan udara yang menyebabkan perubahan turgor. 2. Tumbuhan kacang hijau bersimbiosis mutualisme dengan bakteri Rhizobium untuk membentuk bintil akar. 3. Tumbuhan putri malu merespon rangsangan sentuhan dengan gerak timonasti.